Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah hiruk pikuknya kondisi kita saat ini, untuk level dunia kita masih merasa prihatin dengan nasib saudara-saudara kita bangsa Palestina yang belum juga merdeka, belum juga lepas dari penderitaannya. Di level nasional kita juga sekarang alhamdulillah setelah selesai pilpres, pileg, pemerintah kita sudah punya kabinet baru, dan sejak kemarin para menteri baru itu sedang digembleng ditempa di Akademi Militer Magelang. Kita berdoa berharap mudah-mudahan tempaan yang mereka dapatkan membuahkan hasil yang gemilang, sehingga setidaknya para pimpinan kita, para menteri, para kepala badan itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotisme yang tinggi, dan yang lebih penting lagi adalah jiwa lebih mementingkan rakyat daripada mementingkan diri pribadi dan kelompoknya. Ketika mereka sudah dihinggapi dengan jiwa seperti itu, insya Allah artinya pemilihan umum itu benar-benar juga berdampak pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kami mengajak di tengah hiruk pikuknya kondisi saat ini untuk terutama untuk diri pribadi kami dan kepada kita semuanya untuk tidak lepas mengingat masa depan kita yang sesungguhnya, mengingat kematian sebagai akhir daripada hidup kita di dunia, tetapi sesungguhnya itu adalah awal kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Makanya jangan disalahkan kalau ada teman meskipun setengah bergurau, kalau melintasi kubur kadang-kadang ada yang nyeletuk, itulah masa depan kita sesungguhnya. Karena memang
akhirnya semua kita akan dikubur dan akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah sesuai dengan kalimat yang selalu diucapkan oleh kita semua saat ada saudara keluarga yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, kita diciptakan oleh Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mengingat kematian itu, kata Rasul, justru merupakan salah satu ciri orang yang cerdas. Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wasti'dadan lahu humul aqyas. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena sesungguhnya merupakan ciri orang yang paling cerdas. Aqyasun nas, orang yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Dan setelah mengingat kematian, kita juga menyiapkan diri, membekali diri untuk menghadapi kematian itu. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas. Jadi 2 kali itu Rasulullah mengulang, sesungguhnya orang yang cerdas adalah ini, dan ujungnya itu humul aqyas. Itulah mereka yang sesungguhnya cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Karena orang yang mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah mereka yang paham betul sesungguhnya tujuan hidup yang Allah ciptakan untuk kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja mengingat kematian ini bukanlah sebuah sikap yang pesimis, bukan. Jangan salah tafsir. Mengingat kematian bukan berarti kemudian kita sama sekali melupakan dunia. Ada salah satu ayat yang mungkin sudah kita kenal semua, wabtaghi fima ataqallaha ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah menganjurkan kepada kita, silakan kalian berburu akhirat, silakan kalian memperbanyak bekal untuk akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga menyepelekan dunia, jangan juga melupakan dunia. Artinya apa? Artinya meskipun pikiran kita mengingat kepada kematian, tetapi urusan dunia, mencari nafkah, mencari bekal, menggapai cita-cita bagi saudara-saudara saya yang remaja, yang masih muda, itu juga sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya hikmah mengingat kematian ini adalah kita berusaha bagaimana setiap gerak langkah hidup kita di dunia ini, walaupun urusannya itu secara zahir adalah urusan dunia, tetapi orang yang aqyasun nas, yang punya pikiran masa depan sampai kepada kematian, mengingat masa depan di akhirat, itu bisa menyikapi aktivitas yang meskipun berbentuk duniawiyah itu akan ditujukan untuk akhirat. Bolehlah kalau saya merinci bahwa mengingat kematian ini setidaknya mempunyai hikmah 4 hal sesuai dengan huruf mati itu. Mati itu kan dari 4 huruf, M-A-T-I. M yang pertama, orang yang mengingat kematian insya Allah akan mengenali diri sendiri, mengenal diri, menyadari diri. Sesungguhnya siapa saya ini? Dari mana asal saya? Untuk apa saya dilahirkan di dunia? Apa maksudnya Tuhan menciptakan saya? Dan akan kemana saya kembali? Pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah bisa menyadarkan kita, dan akhirnya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan mengenal Tuhannya kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua, huruf A, katakanlah amal. Seseorang yang banyak mengingat kematian, insya Allah dia akan berusaha memperbanyak amal baik, selalu berbuat baik, amal soleh. Artinya apa? Artinya kita kalau mau tidak berbuat baik, itu ingat mati, jangan macam-macam. Ya, atau saya sambunglah dengan T. T-nya itu adalah taat, lebih kuat lagi. Taat kepada Allah dalam artian kita berusaha memahami selama hidup di dunia ini mana-mana yang merupakan perintah-perintah Allah, mana-mana yang merupakan larangan Allah. Itulah sebabnya belajar ilmu agama itu berbeda dengan ilmu umum hukumnya dalam agama Islam. Belajar ilmu agama itu fardu ain, wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Makanya kita harus paham apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan apa-apa yang menjadi larangan Allah. Nah, kalau ilmu umum itu kan fardu kifayah. Kan tidak harus setiap individu ini jadi dokter semua, tidak. Tidak harus setiap individu muslim harus jadi pejabat semua, harus menjadi arsitek semua, tidak. Kalau misalnya di dalam sebuah wilayah itu sudah ada dokternya, sudah ada rumah sakitnya, maka yang lain itu tidak wajib untuk jadi dokter. Itulah fardu kifayah. Begitu juga hal-hal lain. Dan yang keempat, yakni huruf I, insya Allah orang yang mengingat kematian akan terus berusaha menjaga imannya, meningkatkan imannya. Apalagi kita tahu bahwa kunci utama untuk memasuki akhirat, untuk memasuki kenyamanan kehidupan kita berikutnya adalah iman. Itulah sebabnya Rasulullah sampai mengatakan bahwa siapa yang di akhir hayatnya, walaupun dia sebelumnya itu banyak dosanya, tetapi begitu akhir hayatnya dia masih sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka insya Allah orang tersebut masih diberi kesempatan masuk surga. Wallahu a'lam ya. Berapa tahun misalnya, kan ada hisabnya. Tapi insya Allah akhirnya itu bisa masuk surga. Syukur-syukur kalau dia keimanannya itu sangat luar biasa. Menjelang kematian dia benar-benar menyesali semua apa yang pernah dilakukannya yang berupa dosa-dosa. Kemudian juga dia memanggil orang-orang yang pernah dia zolimi. Karena dosa ini kan biasanya dua macam ini, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah kita banyak-banyak istighfar, banyak minta maaf kepada Allah, kemudian menyesali, kemudian berjanji tidak melakukan lagi dan tidak melakukannya lagi, dan kemudian mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah Allah lebih pemurah, Allah maha pengampun. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Tetapi dosa dan kesalahan dengan sesama manusia ini yang harus kita waspadai. Sebab manusia ini tentu saja jiwanya, kasih sayangnya, pengampunannya tidak seperti Allah. Berbeda-beda satu sama lain. Ada manusia yang sabar, yang pemaaf, yang dia meskipun dizolimi mungkin dia ikhlas, dia menerima. Tetapi ada juga yang sebaliknya, dia menyimpan dendam kesumat, sampai-sampai naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang saya juga pernah dengar, kadang-kadang ketika dia dizolimi, seorang teman dizolimi, mulutnya langsung mengumpat, saya tidak ikhlas sampai di akhirat nanti. Itu hati-hati. Kalau memang kemudian setelah yang bersangkutan melakukan kezoliman kepada orang tersebut,
kemudian terpisah, tidak pernah sempat meminta maaf dan belum saling memaafkan, maka urusannya sampai di akhirat. Itulah sebabnya hablum minannas, hablum minallah dan hablum minannas dalam ajaran Islam sangat penting dan sangat ditekankan bagi kita semua, agar kita semua terbebas dari kesalahan dan dosa, baik kesalahan dan dosa pada sesama manusia juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita berikutnya lebih berhati-hati lagi, karena kita yakin dan tahu pada akhirnya toh sehebat apapun kita, pada akhirnya kita akan menuju pada tempat yang sama, yakni alam kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.